Iya, iya. Hmm, kalau untuk penarikan blasting kewi pertama karena ada kebutuhan dasar hitung ya Bu. Untuk blasting kewi itu kemarin kesepakatan dengan tim SIS akhir Desember dulu Bu ditutup pertama. Kemudian nanti teman-teman daerah masih memungkinkan untuk melakukan pemutakhiran Januari dan Februari Bu. Rencana Mas. Hmm, bisa aja Bu. Sebenarnya skenario awalnya itu akan dikirimkan di awal Maret Bu, karena mau di iya mereka kelamaan Bu. Iya, iya, betul. Jadi saya eh, sembari menyiapkan persiapan sensus juga ya, karena saya penanggung jawab daftar sampel untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Mohon izin saya menyampaikan terkait persiapan pelaksanaan lapangan dari suatu survei. Yang pertama kita harus menetapkan daftar lokasi survei secara lengkap, di mana saja, kabupaten kota mana saja, kecamatan mana saja, desa mana saja yang menjadi target pendataan. Kemudian kedua, menyiapkan materi survei, baik itu peta jika diperlukan, walaupun saat ini kita ada Google Map dan lainnya, tetapi uh, barangkali bisa disiapkan misalnya peta kertas gitu ya yang di print out dari hasil Google Maps untuk memudahkan petugas pengumpulan data ke lapangan. Kemudian menetapkan juga petugas survei dan kualifikasinya. Ini penting sekali karena uh, kalau misalnya beban tugas dari seorang petugas survei atau enumerator terlalu tinggi, maka kualitas pengumpulan data akan menurun. Sebaliknya, jika bebannya terlalu ringan, maka ada potensi petugas menjadi mendapatkan kompensasi yang terlalu tinggi dibandingkan dengan beban tugasnya. Jadi perlu dipertimbangkan secara ideal. Misal, survei berbasis usaha seperti tahun depan sensus ekonomi itu dirancang satu orang petugas bertugas mengumpulkan data terhadap 30 usaha atau perusahaan. Kemudian kualifikasinya ini apa? Maksudnya sini adalah batasan gitu ya, syarat minimum pendidikannya apa, misalnya secara umum pendidikan minimal SMA gitu. Sehingga dengan harapan sudah lancar gitu kan bisa menghitung barangkali ada pertanyaan terkait pendapatan, pengeluaran, bisa menghitung dengan baik maupun bisa memahami alur pertanyaan, kemudian juga memahami cara menanyakan kepada responden. Itu mengapa kualifikasi perlu ditentukan. Kemudian dalam hal di suatu daerah, kualifikasi pendidikan ini tidak bisa terpenuhi. Contoh di wilayah-wilayah remote di Indonesia bagian timur, kita tidak menutup mata. Terkadang perlu ada pengecualian karena di spesifik gitu ya di pulau tertentu itu kalau yang lulusan SMA atas biasanya sudah kerja formal, dia tidak mungkin lagi jadi petugas survei. Jadi minimal SMP misalnya diturun kualifikasinya. Kalau mau canggih ya kualifikasi minimal uh, mahasiswa yang sedang kuliah gitu ya. Harapannya uh, kalau mengumpulkan data lebih bagus, lebih cepat gitu ya, bisa memprobing pertanyaan. Tapi memang tidak semua mahasiswa bisa available di waktu atau periode pengumpulan data. Yang keempat, tetapkan alur koordinasi antar petugas di lapangan. Uh,
kita perlu menyusun struktur organisasi lapangan. Misalnya di suatu wilayah ada petugas penjaga, di atasnya itu ada pengawas. Siapa pengawas? Perlu ada lagi nggak koordinator atau tidak? Kalau tidak, tidak masalah. Yang penting dari pencaca terus ada pengawasnya. Jadi ada enumerator, tapi ada supervisor. Tugas supervisor adalah uh, mengumpulkan informasi berkaitan kendala yang dialami masing-masing petugas atau enumeratornya. Jadi si pengawas ini bisa memeriksa isian, juga fungsi koordinasi antar pengawas. Kalau ada kendala, dia yang harapannya bisa memberikan ikut membantu mendata. Mohon izin saya mute. Pandangan yang sama terhadap masing-masing pertanyaan atau variabel. Bagaimana cara menanyakannya, bagaimana cara memprobing atau menggali jawaban dari responden, apa maksud dari suatu pertanyaan, ingin mengukur apa, itu dijelaskan pada saat pelatihan. Termasuk juga bagaimana cara bersikap. Seorang enumerator datang ke rumah responden atau suatu kantor, perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu, menjelaskan apa maksud tujuannya, kemudian mulai menanyakan pertanyaan. Yang keenam, tetap mekanisme pengawasan dan pemeriksaan dokumen di lapangan. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada struktur organisasi lapangan, ada petugas pencaca atau enumerator, kemudian ada pengawas di atasnya. Nah, bagaimana mekanisme memeriksa datanya? Apakah ada rule validat terhadap konsistensi isian antar masing-masing variabel pertanyaan atau hal-hal lain yang perlu diawasi? Yang ketujuh, tetapkan tata cara penerimaan dan pengiriman dokumen survei. Jika pengumpulan data atau pendataan lapangan ini masih menggunakan PEPI atau paper base, maka perlu disusun tata caranya bagaimana menerima dan mengirimkan dokumennya. Ketika dia paper, ini dicetak di mana, dikirimkan ke wilayah mana, kemudian dikumpulkan balik ke mana, apakah itu ke suatu kantor, apakah ke orang tertentu, siapa penanggung jawabnya perlu dituangkan. Ketika era sekarang sudah banyak sekali pengumpulan data berbasis KPI atau computer assisted, melalui gadget, melalui misalnya Google Form atau lain sebagainya, maka poin 7 ini mekanisme secara umum bahwa pengumpulan data dilakukan secara KPI, data dialirkan dari gadget petugas ke server gitu, kira-kira seperti itu. Yang kedelapan, jadwal pelaksanaan survei. Kapan? Di bulan kapan? Di minggu berapa? Kemudian berapa lama? Kesembilan, tetapkan biaya pelaksanaan survei serta administrasinya. Tentunya pengumpulan data memerlukan biaya, transportasi menuju lokasi survei, kemudian biaya untuk pendataannya kepada si petugas, ini perlu ditetapkan. Kita mau bayar berapa? Tentunya kalau di level mahasiswa barangkali survei-surveinya mungkin tidak berbiaya karena sukarela gitu ya, dilakukan sendiri oleh mahasiswa, bisa jadi tidak berbiaya atau biayanya nol. Jika misalnya ada pembiayaan, maka harus dijelaskan bagaimana cara administrasinya ya. Karena kita bekerja harusnya akuntabel. Setiap pengeluaran ada rincian akuntabilitasnya. Misalnya kalau dia transportasi berarti ada bukti, misalnya download dari kalau dia naik Gojek, naik Grab gitu, itu ada bukti berapa sih pengeluaran transportnya misalnya. Kemudian terkait daftar lokasi dan responden survei tadi, mengetahui responden yang akan dikeluarkan informasi, lihat sebaran dari responden untuk memperkirakan jarak antar responden,
sehingga dapat diperkirakan waktu tempuh untuk perjalanan dan biaya transportasinya. Kemudian antar petugas dengan mempertimbangkan jarak perjalanan dan waktu wawancara yang diperlukan sehingga dapat ditetapkan jumlah petugas yang diperlukan. Selanjutnya menetapkan koordinasi survei, pengawasan, pemeriksaan yang disesuaikan dengan organisasi lapangan pengumpulan data. Kualifikasi petugas ini disesuaikan dengan jenis data yang akan dikumpulkan. Kalau misalnya pertanyaannya ringan-ringan, maka nggak perlu kualifikasi tinggi banget, nggak perlu harus sarjana, nggak perlu harus lulusan SMA. Tapi kalau misalnya lebih kompleks kuesionernya, maka harus kualifikasi yang lebih tinggi. Kedua, mampu melakukan wawancara dalam menggali informasi atau probing pertanyaan dan bersedia mengikuti prosedur yang disepakati. Nah, yang ketiga, suatu survei yang spesifik diperlukan petugas wawancara dengan kriteria spesifik. Jika misalnya survei dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk melihat prevalensi terhadap suatu penyakit, bisa jadi petugas enumerator atau petugas surveinya harus punya kemampuan terkait medis, misalnya perawat atau sejenisnya yang bisa menjadi petugas. Kemudian yang keempat, disarankan mampu berbahasa daerah setempat. Ini sifatnya tidak wajib, hanya disarankan dengan tujuan supaya mempermudah wawancara dilakukan kepada responden. Pelatihan setiap petugas memahami tujuan survei, konsep dan definisi variabel yang dikumpulkan, sehingga dapat mengurangi terjadinya non-sampling error dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, agar hasil survei memiliki tingkat akurasi yang diharapkan. Kemudian pelatihan petugas akan mencakup seluruh petugas, dimulai dari koordinator atau pengawas atau supervisor, pemeriksa, dan pencacah atau pewawancara atau enumerator. Kemudian materi pelatihan petugas terdiri atas daftar listing atau daftar frame atau kerangka sampel untuk mendaftar unit di dalam suatu wilayah yang terpilih yang akan dijadikan sebagai sampling frame pada saat penarikan sampel. Unitnya bisa rumah tangga, usaha, ataupun lain sebagainya. Kemudian terkait kuesioner survei bisa terdiri dari kuesioner individu seperti anggota rumah tangga atau kuesioner usaha rumah tangga. Selanjutnya, kuesioner survei bisa satu jenis atau lebih dari satu jenis, seperti pada survei sosial ekonomi nasional, terdiri dari kuesioner core yang semua orang wajib ditanya, semua keluarga atau rumah tangga wajib ditanya, dan kuesioner modul. Ini sifatnya periodik. Ada modul kesehatan, ada modul perumahan, ada modul pendidikan dan sosial budaya. Terkait materi pelatihan petugas, perlu buku panduan bagi petugas pencacah atau enumerator agar sesuai konsep definisi dan kualifikasi yang digunakan. Kemudian buku panduan bagi pemeriksa atau pengawas agar konsistensi dalam daftar isiannya terjaga dan siap untuk pengolahan. Buku panduan bagi instruktur, buku panduan bagi penanggung jawab, dan buku panduan lain yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan survei. Buku panduan dan kuesioner merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelatihan yang baik meliputi 4 hal berikut: pengajar atau instruktur pelatihan agar dapat memahami materi pelatihan dengan memberi contoh kasus, kemudian diberikan latihan pengisian kuesioner berdasarkan kasus penerapan konsep definisi menggunakan alat peraga atau audiovisual seperti proyektor, flip chart, whiteboard, dan sebagainya. Kemudian diadakan tryout atau role playing untuk lebih memahami proses pengumpulan data. Dari sisi organisasi lapangan, tentunya akan tergantung pada jenis pengumpulan data atau survei yang dilakukan dan alur koordinasi dari petugas dalam pelaksanaan survei menjadi bagian dari organisasi yang ada di dalam institusi tersebut. Dalam hal ini kalau misalnya BPS berarti di dalamnya BPS. Ini contoh arus dokumen ketika masih paper, dia ada beberapa jenis kuesioner, kemudian kuesioner ini akan diolah. Dalam hal ini contohnya di BPS Kabupaten Kota, hasil entry-nya secara soft copy dikirim sampai ke BPS Provinsi, kemudian dikirim pula ke BPS Pusat. Kemudian dari sisi biaya pelaksanaan dan administrasi, perlu dipastikan besarnya biaya yang tersedia dan tata cara alokasi biaya, serta bagaimana pengadministrasian atau penyiapan dokumen terkait akuntabilitasnya. Perlu dirancang alokasi biaya berdasarkan beban kerja petugas dalam menyelesaikan tugas pencacahan per kuesioner atau per hari atau per bulan.
Saat ini di BPS sebagian besar survei itu sifatnya kontrak per bulan dengan beban tugas yang disesuaikan terhadap eh, perkiraan biaya yang timbul dalam satu bulan. Biasanya biaya per bulan ini eh, honornya itu mendekati dengan UMR di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau petugas di Jogja mungkin 2 jutaan, kalau petugas di DKI bisa 5 juta untuk satu bulan. Tetapi memang beban tugasnya bisa berbeda-beda antar survei. Kemudian perlu biaya transport yang didasarkan letak lokasi responden dan alokasi biaya jika pendataan ternyata mencakup daerah sulit atau daerah terluar, pulau-pulau terpencil, berbiaya tinggi, kemudian pengiriman dokumen, kunjungan ulang, dan biaya operasional lainnya. Prosedur pelaksanaan Caca atau enumerator harus menunjukkan keramat tamahan dalam berkomunikasi dengan responden, lakukan selalu pendekatan yang persuasif, awali dengan penjelasan mengenai objek dan tujuan survei serta kegunaan dan kerahasiaannya. Kemudian menjawab dengan baik bila ada pertanyaan dari responden. Sedapat mungkin wawancara dilakukan sendiri dengan sikap netral dan tidak mempengaruhi jawaban responden, serta senantiasa menjaga kepercayaan dari responden agar responden tidak ragu dalam memberi jawaban. Kemudian perlu perhatian khusus bila menjumpai kondisi atau situasi berikut. Yang pertama, jika responden tidak dijumpai, responden menolak diwawancarai, responden tidak mau menjawab semua pertanyaan, dan responden tidak mampu menjawab. Tentunya solusinya harus disesuaikan dengan masing-masing kendala. Kalau tidak dijumpai, berarti diusahakan datang lagi di waktu yang berbeda. Siapa tahu kalau siang atau pagi hari sedang bekerja di luar rumah, maka kita cari jadwal kira-kira responden sudah pulang ke rumah. Bisa di sore hari, di malam hari, atau di hari Sabtu Minggu, kemungkinan bukan di hari kerja. Kalau responden menolak diwawancarai, maka kita perlu persuasif, membujuk responden untuk mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Jika responden benar-benar tidak mau menjawab semua pertanyaan, maka mungkin kita perlu persuasif menjelaskan maksud dan tujuan survei ini apa, kenapa data ini penting, nantinya buat apa, sehingga siapa tahu bisa menggugah responden untuk memberi jawaban. Dan yang terakhir ini, jika responden tidak mampu menjawab, maka kita bisa mencari alternatif solusi dengan bertanya dengan anggota keluarga lainnya. Misal dalam satu rumah, ternyata responden seharusnya ibu di dalam keluarga tersebut atau istri dari kepala keluarga, ternyata si ibu misalnya tidak mampu mendengar dengan baik gitu ya, maka kita minta bantuan anggota keluarga lainnya untuk ikut menjelaskan, atau misalnya punya kesulitan yang lain gitu, adanya disabilitas, maka kita minta bantuan orang lain di dalam keluarga tersebut, di dalam rumah tersebut untuk ikut membantu misalnya gitu, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan lapangan, apabila ditemui kasus, maka perlu dicatat dan dibahas solusi pemecahannya. Bila perlu, lakukan kunjungan ulang atau pendekatan lainnya, termasuk pendekatan persuasif. Kemudian seluruh kuesioner yang telah diisi dan diperiksa oleh pemeriksa disampaikan ke penanggung jawab survei, tata cara penyampaian dan pengelompokan kuesioner sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih untuk materi hari ini. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, silahkan nanti materi akan saya share di link drive yang sama gitu ya. Silakan teman-teman nanti unduh. Kemudian setelah pemaparan dari saya persilakan teman-teman sekalian untuk melanjutkan diskusi kelompoknya, karena memang poin-poin yang harus dicantumkan dalam proyeknya agak banyak gitu ya. Barangkali kemarin baru punya ide mau survei terkait apa, maka silakan dilanjutkan diskusinya. Hmm. Bagaimana, ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Belum ada, Ibu.
Oke, baik Mbak. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf sekali itu waktu pemaparan materinya tidak terlalu panjang dan juga banyak disela oleh saya menerima telepon karena memang pimpinan akan paparan sebentar lagi. Eh, Mohon izin, semoga minggu depan bisa lebih leluasa gitu ya. Tapi memang ini periode yang sedang puncak-puncaknya persiapan sensus ekonomi, jadi ada banyak sekali hal yang harus dipersiapkan dari suatu sensus gitu ya. Bayangkan jika teman-teman merancang survei, itu ada sekian poin yang harus disiapkan, apalagi suatu sensus yang sifatnya pengumpulan data lengkap meliputi seluruh wilayah di Indonesia, persiapannya tidak bisa di tahun berjalan. Dari tahun sebelum pelaksanaan sensus sudah harus disiapkan untuk mengurangi potensi massa di saat pelaksanaan sensus. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Eh, Semoga teman-teman diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan eh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya mohon izin live ya. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bu. Recording stopped.